Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Jumat 24 Oktober 2024 kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan juga menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Reda Kusuma akan menemani Anda dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan bahwa pernyataan International Olympic Committee atau IOC yang melarang kejuaraan dunia di Indonesia tidak akan mengganggu perencanaan pembinaan dan pengiriman atlet Indonesia ke ajang internasional. Menpora Erick Thohir menegaskan pernyataan IOC tidak menggoyahkan posisi Indonesia yang akan terus berdiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Menpora, meskipun ada keputusan dari IOC yang perlu diperhatikan, Indonesia tetap memiliki kebijakan dan strategi nasional untuk mematangkan pembinaan atlet. Pemerintah kini sedang berpusat pada penyelarasan jadwal multi-event bersama KOI dan KONI agar tidak bertabrakan dengan agenda internasional seperti Olimpiade serta menjamin atlet yang siap akan dikirim ke ajang kejuaraan dunia. Erick Thohir juga menambahkan keputusan IOC dipandang sebagai konteks internasional yang harus dihadapi, bukan alasan untuk berhenti membangun struktur pembinaan nasional. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Perhubungan terus mengembangkan konektivitas transportasi antar wilayah mulai dari transportasi udara, darat, laut hingga perkereta-apian untuk menjangkau seluruh negeri. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji? Demi Allah saya bersumpah. 1 tahun berpacu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, sektor transportasi terus bergerak melayani dan menghubungkan Indonesia. Dengan amanat Astacita yang diemban Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan unsur pemerintah lainnya terus diperkuat untuk memastikan layanan transportasi hadir dan dirasakan hingga ke penjuru negeri. Pada momen-momen penting mulai dari Natal dan Tahun Baru hingga angkutan Lebaran, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Antara lain, stimulus tiket pesawat, mudik gratis, dan posko siaga di seluruh simpul transportasi. Konektivitas terus diperluas, inovasi berlangsung tanpa henti, karena integrasi menjadi kunci dalam membuka aksesibilitas antar wilayah negeri ini. 36 bandara dibuka untuk melayani penerbangan internasional, layanan perintis darat, laut, udara, hingga perkereta-apian hadir, menyentuh wilayah 3TP untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Menhub juga menegaskan pemerintah akan menjaga keseimbangan ekosistem transportasi dalam jaringan untuk keberlanjutan mobilitas masyarakat. Sementara komitmen Zero Odol juga terus diperkuat demi keselamatan banyak nyawa di jalan. Setahun berdampak terus ditingkatkan, Kementerian Perhubungan terus melangkah, menyatukan Sabang sampai Merauke, mengantarkan Indonesia melaju menuju masa depan yang semakin maju dan berdaulat. Dalam pencapaian 1 tahun pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum hadir memastikan infrastruktur pembangunan setiap wilayah mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya air di seluruh penjuru negeri. Kementerian Pekerjaan Umum juga mendukung swasembada pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui kerangka PU 608 dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh kabupaten kota, termasuk wilayah 3T, dan memperkuat program padat karya serta infrastruktur berbasis masyarakat agar pertumbuhan ekonomi juga tumbuh dari tingkat lokal. Karena itu harus dipercepat pekerjaannya agar segera memberikan manfaat kepada masyarakat, satu. Terus yang kedua, impres-impres itu sesuai arahan Pak Presiden kan harus selalu melibatkan masyarakat lokal. Sehingga masyarakat lokal itu diharapkan tidak lagi sebagai penonton pembangunan, tapi merasakan kue pembangunan itu sendiri. Di Pulau Sumbawa juga sama. Jadi ada saran untuk membangun satu bendungan lagi di sana. Terus ada beberapa irigasi yang belum sempat kita kerjakan di 2025 karena keterbatasan waktu, akan kita kerjakan nanti di 2026. Kalau tadi ada testimoni dari masyarakat waktu di Desa Saut sudah berpuluh tahun, irigasinya itu irigasi kemana daerah tidak pernah direvitalisasi sama sekali. Jadi saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan media, demikian hebatnya visinya Pak Presiden, tahu bahwa irigasi itu super penting, yang daerah terutama yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah pusat, keluarkan impres irigasi. Jadi memang tugas para pembantunya tinggal melaksanakan aja, lebih cepat dan benar-benar melibatkan masyarakat lokal setempat supaya hasilnya itu dirasakan oleh masyarakat semua. Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis Presiden Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum mendukung swasembada pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta melanjutkan pembangunan 15 bendungan dan melaksanakan program-program percepatan peningkatan tata guna irigasi. Terbukti Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan 166 sekolah rakyat rintisan dan memulai pembangunan 104 sekolah rakyat permanen, juga membangun 43 jembatan gantung dan melaksanakan instruksi Presiden pembangunan jalan di daerah. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menyelesaikan infrastruktur penyediaan air minum agar manfaatnya dapat menyentuh seluruh penjuru negeri. Diharapkan untuk pembangunan berkala ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui skema padat karya, dengan melibatkan masyarakat serta pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Merah Putih pemirsa, mendukung target nasional eliminasi TBC pada 2030, Jawa Tengah memiliki program Spelling Melesat dan TB Express. Program ini diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menekan angka TBC di wilayah Jawa Tengah. Sebagai bentuk dukungan terhadap target nasional, eliminasi TBC pada 2030, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memiliki program Spelling Melesat dan TB Express. Program ini diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menekan angka kesakitan TBC di wilayah Jawa Tengah. Layanan program Spelling Melesat antara lain pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil dan deteksi kanker serviks, pemeriksaan tuberkulosis, layanan kesehatan jiwa, serta pemantauan stunting. Semua itu dilakukan oleh dokter spesialis yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Kita lakukan deteksi dini terkait dengan kesehatan. Kita punya program yang namanya spelling, jadi spesialis keliling. Di seluruh desa akan menjadi sasaran kita bagi spesialis, dokter spesialis dengan mobil yang sudah kita siapkan. Utamanya adalah deteksi dini terkait dengan TBC ya, karena tinggi sekali. Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, TBC masih menjadi momok untuk wilayah kita, khususnya di Jawa Tengah. Nah ini dengan adanya mobiling spelling ini, deteksi dini ini akan kita lakukan secara maksimal di wilayah kita, dan seluruh desa akan kita sasar dengan kendaraan ini. Jadi muter itu mana mobilnya? Mobilnya di depan itu. Mobilnya di depan itu. Itu lengkap alatnya dari mulai ronsennya, kemudian paramedisnya, CCM-nya, terus dokter spesialisnya nempel. Jadi muter dia. Jadi ini untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dari yang paling kecil. Jadi saya pengen yang paling kecil masyarakat kita disasar dengan adanya ini pelayanan. Anggarannya ditempelkan dengan BLU. Jadi kita akan punya 7 rumah sakit nih. 7 rumah sakit punyanya Pemprov. Jadi BLU di rumah sakit itu kita gunakan, dibantu untuk mereka. Tidak hanya digandeng, ini dengan sendirinya. Jadi komunitas dokter, paramedis, kemudian rumah sakit itu kan diintegrasi. Mereka bersama-sama untuk apa? Untuk pelayanan kesehatan kita itu harus paripurna dengan mereka. Dalam program Spelling Melesat juga terdapat inisiatif TB Express yang merupakan sebuah terobosan dalam menemukan kasus TBC secara cepat melalui teknologi X-ray Portable Rapid Early Screening System.
hasil pelaksanaan spelling melesat mencatat sebanyak 9.140 orang menunjukkan gejala TBC. Kenapa kita milih desa? Jadi 2 desa nanti berputar di seluruh Jawa Tengah kita lakukan, dari 35 yang kita lakukan. Terus apa yang kita lakukan? Yaitu mendekatkan pelayanan kesehatan dari yang terkecil. Makanya kita punya namanya spelling. Spelling itu spesialis keliling untuk melakukan pendeteksi dari mulai TBC, kemudian kanker serviks, kemudian ibu hamil untuk dilakukan pantauan dan lain sebagainya, kusta. Terus alatnya mobiling lengkap dengan dokter spesialis, kita putar di seluruh 5 kabupaten. Dan ini semua untuk masyarakat, karena perintah Bapak Presiden kita harus selalu di tengah-tengah masyarakat pada saat tertentu. Yang terjadi masyarakat sehat semua, terutama yang daerah-daerah pesisir, pinggiran, masyarakat yang jauh dari perkotaan. Dengan spelling ini kan mereka terjangkau. Jarang loh ada dokter spesialis dengan mobil datang ke desa. Biasanya perawat, dan kita nggak semuanya harus turun ke bawah. Ya sampai selesai nggak ada waktunya. Dan ini kita putar di seluruh kabupaten. Targetnya ya zero sakit. Jadi mereka aglomerasi ini harus kita sama-sama. Retret kemarin kan nampaknya kebersamaan. Dan saya dengan Bu Wakil sama Bupati kemarin juga sudah retret bareng untuk kebersamaan dalam rangka apa? Menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat di tingkat kecil secara bersama-sama, kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat desa bareng. Bagi pasien yang bergejala TBC, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dahak dan atau pemeriksaan ronsen dada, mantoks untuk pasien anak. Bagi yang terdiagnosa TBC, pengobatan rutin bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena spelling ini adalah program unggulan Pak Gubernur, layanan untuk spesialis keliling, kita lebih menekankan pada apa? Penyakit-penyakit menular, terutama TBC, ya. Karena apa? TBC ini Jawa Tengah ditargetkan temuan kasusnya itu 107.000. 107.000 hari ini kita sudah dapat 55% dari target. Jadi sekitar 69.000 ya yang sudah dicapai. Kalau sudah ditemukan, harapannya itu diobati dan sembuh. Nah, maka dalam kesempatan yang baik ini adalah momentum untuk bagaimana anak-anak juga terbiasa hidup bersih dan sehat. Kalau di Jawa Tengah itu seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dengan puskesmasnya 881 dan rumah sakitnya berapa? 364. Itu turun semua gitu. Tapi jadwalnya memang tidak hari itu semua. Dokter spesialis minimal kalau spelling itu dokter penyakit dalam atau paru, jiwa, dan obgyn. Itu yang utama. Karena apa? Ini adalah penyakit-penyakit yang harus segera kita atasi. Jangan malu ketika menderita TBC. Datanglah ke Vaskes karena pengobatannya gratis. Dan ingat bahwa ketika Anda menderita TBC, ingat bahwa itu menularkan kepada yang lain, keluarga terdekat, anak, kemudian tetangga, dan mungkin teman sekantor. Maka harapannya masyarakat yang kena TBC jangan sungkan untuk datang ke Vaskes. Selain menyasar di masyarakat, program spelling juga hadir di komunitas komunal, salah satunya pondok pesantren. Sejumlah santri mengaku senang mengikuti pemeriksaan spelling yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah. Mereka bisa mengetahui kondisi kesehatannya agar bisa mengantisipasi sejak dini jika ditemukan penyakit pada tubuhnya. Tensi darah, diukur berat badannya, tinggi badan, lingkar badan, sama disuntik, senang. Karena bisa cek kesehatan sama bisa konsultasi masalah yang kita di badan kita ke dokternya langsung. Sangat membantu ya, kalau kita kan nggak tahu gimana caranya ngecek kesehatan sendiri di kos maupun di rumah. Adanya program ini kita jadi tahu nih, kita ada apa sih yang bikin kita nggak sehat. Dengan adanya program-program layanan dokter spesialis keliling, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk mencegah penyakit TBC sejak awal sehingga dapat dilakukan pengobatan sesegera mungkin. Dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diharapkan semakin meningkat sehingga mampu mencegah berbagai penyakit yang berkembang di masyarakat. Dari Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan bersejarah ke markas besar ASEAN di Jakarta. Sementara Ibu Negara Brazil meninjau program makan bergizi gratis di Jakarta Timur.
Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva resmi mengunjungi markas besar ASEAN di Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2025. Kunjungan ini menandai semakin eratnya hubungan antara Brazil dan ASEAN dalam berbagai bidang kerjasama. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas beragam isu strategis seperti kerjasama energi, ketahanan pangan, perdagangan dan investasi, pariwisata, hingga penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Presiden Lula juga meninjau ASEAN Gallery yang menampilkan sejarah dan keberhasilan negara-negara anggota ASEAN. Kunjungan ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol penguatan kemitraan antara ASEAN dan Brazil. Sementara Ibu Negara Brazil, Rosângela Lula da Silva, mengunjungi dapur program makan bergizi gratis dan sekolah penerima manfaat di Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Rosângela melihat langsung proses pengolahan makanan dan berdialog dengan Kepala SPPG mengenai penyediaan menu bergizi bagi anak sekolah. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Brazil terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menggelar pertemuan dengan pemerintah Brazil dalam acara Brazil Indonesia Business Forum 2025 yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dalam acara Brazil Indonesia Business Forum 2025 yang digelar di Jakarta, turut hadir Presiden Brazil Lula da Silva. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengungkapkan dalam forum tersebut Kadin menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Apex Brazil yang merupakan lembaga promosi investasi dan bisnis Brazil. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan promosi, akselerasi investasi, dan perdagangan antar dua negara dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Saat ini pemirsa, sebagian besar impor Indonesia dari Brazil berupa kedelai, gula, dan daging, sedangkan ekspor Indonesia meliputi kelapa sawit, garmen, dan alas kaki, serta komponen otomotif. Kami diberi kesempatan untuk MOU dengan Apex Brazil, itu semacam agensi bisnis atau investasi Brazil. Tujuannya untuk meningkatkan promosi, meningkatkan akselerasi investasi dan juga perdagangan, tanpa juga melupakan aspek daripada keberlanjutan, inklusivitas, dan juga inovasi. Nah, tapi intinya Indonesia ini sekarang butuh alternatif untuk berdagang dan berinvestasi baik keluar maupun ke dalam. Kenapa? Kita mesti berpikir bahwa kolaborasi dari selatan-selatan, misalnya di dalam BRICS ini, dengan kemarin kan dengan S-nya, yaitu South Africa, sekarang dengan B-nya, Brazil, ini sangat penting. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Wihaji memantau sejumlah program, diantaranya operasional SPPG dan MBG untuk ibu hamil dan menyusui. Wihaji juga meninjau pelaksanaan KB gratis di Tanjung Pinang, juga Taman Asuh Sayang Anak. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan juga mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Berapapun di data dimintain beliau, nanti ikut tinggal ngajuin dulu. Nah, misalnya sekarang sudah berapa ya? Oh, itu udah aman. Makasih ya. Sehat ya. Selalu. Makasih. Kamu mau dibawa? Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa bakal menindak produsen perhiasan emas yang tidak membayar pajak. Berdasarkan laporan Asosiasi Produsen Emas Indonesia, setidaknya ada 90% produsen emas yang terindikasi tidak membayar pajak pertambahan nilai yang seharusnya bisa masuk ke dalam kas negara. Kami minta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya itu kalau yang diamond
Ya itu ada yang nggak bayar apa sih namanya surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan saya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia guna membahas sinkronisasi data untuk bantuan langsung tunai sementara atau BLTS. Hingga saat ini pemirsa, BLTS di PT Pos belum dapat dicairkan. Keduanya mengaku BLTS masih dalam konsolidasi data dan pasti akan disalurkan kalau datanya sudah tuntas. Verifikasi data akan dilakukan langsung di daerah-daerah sehingga ditargetkan mulai disalurkan pada pekan depan. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Udin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Jadi dari 18 juta lebih tadi yang datanya kita belum mendapatkan nomor rekeningnya itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke. Untuk memberantas berita hoax di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggelar diskusi bersama puluhan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Diskusi yang mengambil tema Media Connect dari clickbait menjadi kredibel, turut dihadiri oleh Dirjen Komunikasi Publik dan Media atau Komdigi, yakni Vivi Alidia Yahya. Dan juga Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar. Komdigi bersama dengan puluhan mahasiswa saling berdiskusi mengenai sejumlah isu termasuk hoax, isu pencemaran nama baik, hingga isu-isu digital terkini. Komdigi menyebut bahwa pemerintah tidak ingin membebaskan, namun ingin menjaga keseimbangan antara ruang digital yang aman dengan hak-hak warga negara. Salam komunikasi 3. Oke, bunyinya video dong, aku di sini bunyinya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Jabar serta Wali Kota Cirebon, Wapres berinteraksi langsung dengan sejumlah pedagang pasar Jaga Satru, terutama pedagang sayuran dan juga daging. Dari interaksi dengan pedagang, Wapres Gibran menemukan harga pokok seperti daging ayam masih tinggi dengan dijual Rp32.000 per kilogramnya, sedangkan harga telur dijual Rp33.000 per kilogram. Wapres Gibran pun meminta agar pemerintah Kota Cirebon terus menjaga pasokan bahan pangan tetap terjamin dan stabilitas harga tetap terkendali. Usai melakukan peninjauan ke pasar Jaga Satru, Wapres melanjutkan kunjungan kerja meninjau sekolah rakyat serta sekolah menengah penabur Kota Cirebon. Agar menarik minat siswa, SPPG di Kulon Progo, Yogyakarta menyajikan menu EBG kekinian.
Di SPPG Tayuban, Panjatan, selain menu reguler, para siswa juga bisa mengusulkan menu yang diinginkan. Menu yang diminta kemudian melalui produksi seleksi dari ahli gizi. Petugas dapur MBG pun menyiapkan menu antara lain dimsum, nasi kuning, ayam katsu, rendang, hingga nasi kebuli. Para siswa pun langsung antusias menyantap makanan yang dibagikan. Informasi tadi berjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada berita utama kriminal bersama Ninda Febiola yang akan hadir menemani Anda. Saya Rana Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.